alaikum muslimin dinul Islam. Kada direkam dari pengawasan. Ya di sabab muslimin wal muslimat ila siratal mustaqim. Bi ayyi ardin kanu inal muslimin ay zahiru qulubana wal ajil wal hasadi wal hikd wa ya rabbana wa ya hafadna min syarri fitan wa nabatan min baladina ala Indonesia wa an sa'iril muslimin ala wa nas'alullahi husnal khitam berkati hadal majlis mubarak wa jannatan wa inna dzikrihim tajur rahmat Allahumma la taruddana qaibin bi rahmatika ya arhamar rahimin naqtim biha wa natashafa'u biha wa ila idratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sayyidina bi suratul Fatihah. Jelas, pindah sana. Samping Ustaz Opal. Bawa, duduk samping. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa bil wilayah. Ya Allah, aku memuji akan Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih ayat akan banyak akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikan sebagai wali. Wa hasasahu bihamdi asrarihi, yakni Allah Subhanahu wa taala menentukan akan dia untuk membawakan segala rahasianya. Wa jazabahu minhu ilahi bisabiqil inayah, yakni dan Allah Subhanahu wa taala menghampirkan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya. Wa askuruhu anna bil iman bima ja'at bihil anbiya wal awliya min asrar rabbaniyah. Dan aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya menganugerahkan nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman, dengan mengimani apa-apa yang dibawa oleh para nabiullah dan segala waliullah daripada segala rahasia yang bangsa ketuhanan. Wa wafaqana limutabati sunnatihimul bahiyati saniyah, dan Allah Subhanahu wa taala menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa usallimu ala man sajada lahul mulk wa huwa fi zuri abihil suri. Dan aku memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala dan sejahtera atas penghulu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat-malaikat, sedangkan nurnya masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahir, yaitu Nabi Adam alaihi salam, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bisabilin nur, dan atas segala keluarganya dan sahabat-sahabatnya dan orang yang mengikuti akan mereka itu pada jalan yang nurani daripada amal-amal soleh. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Sadiq Al-Madani Khalifah Sayyidi Syekh Muhammad bin Al-Qadir Al-Hasan As-Samin Al-Madani radhiyallahu anhu, hai segala saudaraku, manakala aku dengar akan dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermula pada ketika dibacakan manaqib auliya illahi ta'ala itu, maka diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir yang datang mendengarkannya, serta diaksekatkan serta diyakinkannya dengan seyakin-yakinnya hatinya bahwasanya orang itu benar-benar waliullah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang terdahulu mereka mengarang akan manaqib gurunya, serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Al-Quran dan bertahlil dan bersedekah mana sesukanya. Tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang yang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian, sekedar pahamku yang babar ini. Dan aku himpunkan akan setengah karamat guruku, yaitu Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu. Beliau adalah ahli syariah wa tariqah wal haqiqah, dan beliau adalah wali kutub di dalam negeri Madinah Rasul. Barang siapa yang berkehendak ziarah akan kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hal tiada meminta izin kepadanya, niscaya ziarahnya itu sia-sia zahirnya sekalipun. Dan akhlaknya serta tabiatnya radhiyallahu anhu, kasih sayang ia kepada orang yang talibul ilmi dan kepada orang yang alim dan orang yang soleh,
dan kepada segala orang yang fakir dan miskin. Dan lagi pula ia suka berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada orang yang alim dan orang-orang yang saleh, dan daripada orang yang awam dan khawas. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya hingga sampai had mursyidnya. Ia sangat memuliakan akan ibu bapaknya, lagi ia mengekalkan usaha terwujud dan merakabah dan ibadah, dan melawan akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiadalah tidur ia pada ketika malam hari, melainkan sedikit sekali. Dan apabila beliau diberi bantal oleh ibunya, oleh orang tuanya, ketika ia hendak tidur, maka keluh kesahlah ia seperti orang yang sakit. Dan apabila sampai di waktu sahur, maka ia bangun daripada tidurnya, lalu ia ratib sahur. Kemudian ia daripada itu sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak. Lalu pula ia ratib subuh hingga terbit matahari kira-kira segala. Maka bangkitlah ia sembahyang sunat Isra 2 rakaat. Dan apabila sampai seperempat hari, bangkit ia sembahyang sunat duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat. Dan yang terafdal 8 rakaat. Dan lagi pula ia radhiyallahu anhu membanyakan puasa sunnah dan membanyakan riyadhah, dan menjauhi daripada lazat dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Maka segala yang tersebut itu adalah hal di masa kecil, yakni sebelum balik. Pada masa itulah ia disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam sawan, yakni tempat makan makanannya, karena ia hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai ia daripada makannya, dilihat oleh orang tuanya tempat ia makan itu seolah-olah tiada dimakannya, padahal dimakannya. Itu menunjukkan sudah nampak berkat karamatnya beliau. Kemudian daripada itu, maka pergilah orang tuanya kepada gurunya membaca Al-Quran di waktu kecilnya beliau. Lalu diceritakan kepada orang tuanya, kepada gurunya daripada hal ehwal anak tersebut. Maka dijawab oleh gurunya, jangan engkau takut akan anakmu itu. Tiadalah syak, artinya tiada ragu dan akul, dan tidak diragukan lagi bahwasanya ia adalah waliullah ta'ala. Tiada khilaf lagi di antara segala ulama. Dan apabila radhiyallahu anhu itu melihat akan orang tuanya memakai pakaian yang indah-indah, atau memakai pakaian yang di tengah yang dilarang oleh hukum syariat, maka dikatakan kepada orang tuanya tersebut, wahai orang tuaku, dia adalah suka Tuhanku, Tuhan kita kepada orang yang bersuka-suka di dalam dunia ini. Demikianlah hal ehwalnya di masa kecilnya beliau, yakni sebelum balik syahdan. Adalah halnya Tuhan saya Sayyid Muhammad SAW itu selalu dalam zikrullah siang dan malam. Dan ia suka uzlah, yaitu menjauhi daripada bercampur dengan manusia dan masuk. Dan beliau masuk halwat dan melazimkan ziarah ke Baqi, yakni tempat pekuburan segala istri-istrinya Nabi Muhammad SAW di dalam negeri Madinah Rasul, serta hampir dengan masjid-masjidnya pada tiap-tiap hari. Lalu ia berzikir di tempat itu serta membaca Al-Quran. Dan berkatalah Tuhan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu kepada segala muridnya, jangan engkau mungkar, tidak percaya kepadaku seperti sebagian ahli Madinah yang mungkar, yang tidak percaya mereka itu kepadaku pada zaman sekarang ini. Dari sebab sangat zahirku dalam negeri Madinah Rasul, tiada seorang daripada awliya ilahi ta'ala yang sangat zahir daripada masa ini dalam negeri Madinah Rasul seperti kepada kezahiranku ini. Jikalau keluar aku daripada negeri Madinah Rasul ini, niscaya banyaklah orang-orang Madinah yang tersesat. Dan setengah daripada wasiat Tuhan Sayyid Muhammad Salman radhiyallahu anhu, barang siapa yang membaca Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma sur ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma ijbir ummati Sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut sesudah salat subuh, sembahyang subuh, niscaya Allah ia akan masuk jumlah martabat fadilah wali itu. Dan lagi kata Tuhan Sayyid Muhammad Salman radhiyallahu anhu, ia adalah naik pangkatku ini kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan sebab aku mengamalkan membaca doa ini pada tiap-tiap selesai salat subuh 4 kali berturut-turut dengan tiada
diselangi dengan perkataan-perkataan dunia. Dan lagi setengah wasiat Tuhan saya Sayyid Muhammad Salman radhiyallahu anhu, lazimkan oleh kamu hai segala muridku sembahyang 5 waktu berjamaah dan sembahyang Jumat, dan membanyakkan akan zikrullah guduwan wa asiyan qiyaman wa qu'udan ala junubikum, dan melazimkan musyahadah wahdatul af'al dan wahdatus sifat dan wahdatul zat. Dan setengah daripada perkataan Tuhan saya Sayyid Muhammad Salman radhiyallahu anhu, bukannya yang bernama guru itu mengarasi muridnya mengerjakan ibadah, tetapi adalah yang bernama guru itu menaikkan muridnya daripada satu martabat kepada martabat yang lain. Artinya dari kasih kepada dunia kepada bencinya, dan daripada jahilnya kepada mengetahui, dan daripada tamaknya kepada qanaahnya, yakni kepada cukupnya, dan daripada segannya mengerjakan ibadah kepada kuatnya. Dan setengah daripada perkataan Tuhan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu, barang siapa mengambil tarekat akan daku serta diamalkan saya, ia mendapatkan rasa majzu di dalam dunia ini, yakni diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akalnya yang basyariah diganti dengan akal yang bangsa rabbani, yakni diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan rasa puas, wujud dan sifat, dan af'al diganti dengan rasa adam. Dan setengah daripada perkataan Tuhan saya Sayyid Muhammad Salman adalah perkataan ini seperti perkataan Tuhan saya Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani, barang siapa yang menyuruh akan daku ya Salman, ya Salman, ya Salman 3 kali ketika mendapatkan kesusahan dunia ataupun kesusahan akhirat, niscaya hadir, niscaya akan datang aku serta aku akan menolong akan dia. Dan setengah daripada perkataan Tuhan saya Sayyid Muhammad Salman, alhamdulillah aku dijadikan aulia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai waliullah selagi aku masih di dalam perut ibuku serta aku dipeliharanya. Daripada keramatnya Tuhan saya Sayyid Muhammad Salman supaya senang bagi orang yang mendengarkannya, lagi pula supaya turun rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir yang datang mendengarkannya, seperti sabda Nabi Muhammad SAW, inda zikril awliya tanzilur rahmat, yang artinya ketika dibacakan hikayat cerita menakib keramatnya aulia ilahi ta'ala, para aulia ilahi ta'ala, maka Allah akan menurunkan beberapa rahmat atas orang yang membacanya dan orang yang hadir yang datang mendengarkannya. Dan setengah daripada keramat Tuhan Sayyid Muhammad Salman yang diceritakan oleh Muqran bin Abdul Mu'in, dengan katanya, ketika aku berlayar ke negeri Hijaz, manakala aku sampai di tepi lautan, aku lihat mega-mega awan sangat hitam, kemudian turunlah angin topan hingga kapalku hampir karam, maka aku sangat takut sehabis-habisnya. Aku berdiri di huluan kapalku, lalu aku berteriak sehabis-habisnya. Suaraku memanggil ya Salman, ya Salman, ya Salman 3 kali, ya Mahdi. Maka tiba-tiba aku lihat ada 2 orang yang berjalan di atas air, datang hampir kapalku. Seorang memegang sebelah kanan dan seorang lagi memegang sebelah kiri. Kemudian berhentilah angin topan tersebut dengan berkah daripada 2 orang itu, serta sampailah aku ke negeri Hijaz, ke negeri itu dengan selamat. Setengah daripada Tuhan saya Sayyid Muhammad Salman keramat beliau, yaitu yang diceritakan oleh seorang lagi yang soleh lagi zuhud, Maulana Syekh Idris Takali, ketika aku berlayar dari negeri Swiss untuk pergi haji ke Baitullahil Haram dan ziarah ke makam Rasulullah SAW, dengan melalui lautan tiba-tiba kapalku terdampar di atas karang hampir pecah. Maka aku serulah 3 kali ya Salman, ya Salman. Maka dengan berkat keramat Tuhan saya Sayyid Muhammad Salman, turunlah kapalku dari karang tersebut, padahal tiada seorang pun yang mengetahui yang demikian itu. Maka aku mengucapkan alhamdulillah. Dan setengah daripada keramat Tuhan saya Sayyid Muhammad Salman adalah yang diceritakan oleh Muhammad Sallallahu Al-Madani, ketika aku di Mekah Musyrafah, istriku hendak beranak melahirkan dengan sangat susahnya dan hatiku sangat takut. Kemudian setelah habis ikhtiarku,
Aku baca Fatihah, aku hadiahkan kepada Tuan saya Sayyid Muhammad Salman. Lalu aku baca tawasulatnya hingga sampai kepada bacaan waj'alna min kulli dhaikin faraja wa kulli hammin wa bala'in makhraja. Setelah aku hendak membaca sambungannya, tiba-tiba aku lihat Tuan saya Sayyid Muhammad Salman hadir datang di hadapanku. Dan berkata beliau kepadaku, ulang-ulangi olehmu beberapa kali. Maka aku ulang-ulangi bacaan tersebut dan melahirkanlah istriku dengan mudah berkat keramatnya Tuan Sayyid Muhammad Salman. Dan lagi setengah daripada keramat Tuan Sayyid Muhammad Salman, jikalau ada hajat kita, hajat dunia ataupun hajat akhirah, mendapatkan kesukaran, kesusahan, maka tawajuh hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta kita baca tawasulnya Tuan Sayyid Muhammad Salman, maka dengan berkah keramat Tuan Sayyid Muhammad Salman jadilah mudah urusan kita serta segera kabul. Adapun syarat ketika hendak mendapatkan